para sesepuh, bapak, ibu, keluarga sedaya, kakak-kakak kula, kakak-kakak kula, sedayanipun putra putrinipun Bani utawi Bani Imam Ahmad saking Colomadu, sugeng rawuh dhateng silaturahmi ing Colomadu. Oh, nggih. Wonten koreksi sekali saking Pakde Hasan, mboten namun Bani Imam Ahmad, tapi juga rawuh ugi sedayanipun Bani Thayyib. Sedayanipun rawuh datang Colomadu menika kangge silaturahmi walaupun minimum 1 tahun. Nah, kula badhe matur sambil mungkin ingkang dereng rampung ingkang dahar. Sekaligus saya juga ganti bahasa Indonesia supaya lebih banyak yang tahu. Kita ini setiap tahun selalu mudik, istilahnya mudik. Mudik ini banyak orang bilang istilahnya pulang kampung, termasuk saya. Karena kampung saya aslinya Solo atau Melo Sumai. Tempat walaupun saya dilahirkan di Semarang, tapi karena orang tua saya di Solo, saya selalu berusaha setiap tahun pulang Solo. Nah, dengan manfaat silaturahmi kepada orang tua dan sanak keluarga. Nah, saya ingin mengemukakan ada 2 perbedaan utama antara mudik atau pulang ke orang tua dan satunya lagi mudik, yaitu pulang ke rahmatullah. 2 hal yang sama-sama mudik, tapi yang satu dengan yang lain sangat berbeda. Ketika kita pulang kampung, semuanya memerlukan persiapan, dari mulai persiapan keuangan, jadwal waktu, baik yang naik mobil maupun naik pesawat maupun naik kereta maupun naik kapal. Ada yang di TV disut desak-desakan naik kereta di Pasar Senen, ada yang desak-desakan sampai masuk melalui pintu jendela naik kapal. Ada juga yang desak-desakan, apalagi kalau Cengkareng lagi mati lampu, desak-desakan di bandara untuk naik pesawat. Walaupun naik pesawat tapi desak-desakan juga. Ada juga yang naik mobil. Ada yang untuk pulang kampung saja tidak punya uang atau tidak punya bekal, terpaksa tidak bisa pulang kampung. Ada juga yang uangnya berlebih sehingga mudik cukup dengan satu keluarga dengan fasilitas yang enak. Ini semua menggambarkan bahwa perjalanan itu semuanya memerlukan bekal. Nah, di dalam beda antara mudik pulang kampung dengan mudik ke rahmatullah itu adalah, kalau mudik ke orang tua kita bisa setiap tahun. Kalau selama kita punya bekal, kita bisa setiap tahun, punya waktu. Bahkan kalau istilahnya ada pegawai yang tidak punya, mungkin gajinya pas-pasan, kita dikasih namanya THR, tunjangan hari raya. Tetapi kalau kita pulang kampungnya ke akhirat atau mudik ke rahmatullah, itu tidak ada THR. Jadi yang ada adalah bekal kita sendiri. Nah, bekalnya itu apa? Itu yang harus kita ketahui, bahwa salah satu hadis Nabi yang sahih itu Nabi Muhammad SAW berfirman, mengatakan, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min salasin, sultaqatin jariyatin, ilmun yuntafa'u bih, waladun sholih yad'ulah." Artinya apa? Kita simak Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudaraku sekalian semuanya.
Jadi sedekah jariyah dalam arti kata kita ini memang hidup, tujuannya bukan hidup itu sendiri sekedar makan. Kita ini hidup di dunia ada tujuan. Kita hidup di dunia memang mencari rezeki. Kita adalah sekolah, dari mulai sekolah umum sampai SD, SMP, SMA, lalu kuliah sampai gelar mau insinyur, mau dokter, mau S1 sampai S3, semua itu dalam rangka mencari pekerjaan atau berkarir yang garis besarnya adalah dalam rangka kita memperoleh rezeki. Dan dengan rezeki itulah kita bisa makan, juga bisa menghidupi rencana kita dalam mengarungi hidup di dunia. Tetapi tanpa kita sadari, jika kita tidak menyisakan uang yang kita peroleh dari rezeki itu untuk bersedekah, sama saja dengan kita ini tidak akan punya bekal untuk akhirat. Karena sama aja kita tidak mengindahkan sedekatin jariyatin, ya. Jadi kita harus mempunyai tabungan, bukannya di dunia tapi juga di akhirat. Tidak harus nunggu sampai tua dulu mempunyai tabungan, tapi ketika kita sudah punya rezeki atau ada bisnis, sisakan untuk sebagian bersedekah. Sedekah yang jariyah itu maksudnya pahalanya yang mengalir terus. Artinya itu disedekahkan kepada sarana-sarana ibadah, entah itu masjid atau sarana pengajian dan sebagainya. Yang intinya itu adalah sedekah di jalan Allah, di mana kita bisa bayangkan orang itu memanfaatkan hasil sedekah kita untuk terus menjalankan tuntunan Allah. Itu adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yuntaqabi. Kita belajar di mulai SD, SMP, SMA itu untuk menguasai ilmu. Nah, ilmu itu sendiri tujuannya adalah untuk mengarungi hidup di dunia, tapi sekaligus juga sebagai pengetahuan kita untuk bagaimana mencari bekal di akhirat. Nah, salah satunya ilmu yuntaqabi di sini adalah kita mempunyai ilmu itu harus diamalkan. Ya. Kalau ilmu dipakai sendiri, tidak diamalkan, bahkan ilmu itu dipakai untuk kejahatan, untuk ngakali orang. Misalkan ada yang kerja, hasil kepintarannya bukannya untuk demi maslahat, tapi malah untuk korupsi, mengakali administrasinya, dan sebagainya. Nah, itu juga termasuk jalan yang tidak benar. Itu namanya tidak mengamalkan ilmunya di jalan Allah. Ya, jadi harus bisa mengamalkan kemampuan ilmunya demi maslahat umat, dimana jika itu ilmu dimanfaatkan dan diamalkan, insya Allah dunia ini memang penuh dengan kedamaian, dengan penuh beribadahan, sehingga itulah tujuan sebetulnya ilmu yang dicari itu akan lebih bermanfaat. Nah, yang ketiga adalah waladun sholih ya'ulah. Jadi adalah anak yang soleh, yang anak-anak itu mendoakan kedua orang tuanya. Artinya kita ini para orang tua tidak hanya sekedar semacam yos biasa, kewajiban wis kawin ya duwe anak. Nah, niatnya jangan seperti itu. Jadi niat kita punya anak, niat kita nikah itu harus sudah mempunyai suatu pandangan tujuan bahwa niat kita nikah adalah insya Allah untuk memperoleh keturunan. Keturunan itu di samping untuk meneruskan generasi kita, juga untuk mendoakan kita, para orang tua. Jadi kita harus dalam rangka mencari istri pun atau mencari suami itu juga harus mencari istri dan suami yang soleh, yang istilahnya agamanya kuat, ya, karena itu adalah mereka-mereka yang akan mendidik termasuk keturunan kita. Jadi jangan hanya dicari yang yang kaya saja, tapi yang utama adalah ya kalau nggak usah ganteng-ganteng atau cantik-cantik, tapi welcome, istilahnya itu acceptable,
istilahnya enak dipandang mata, itu adalah salah satu syarat. Yang kedua adalah, tapi jangan lupa syarat pertamanya adalah yang kuasai ilmu agama. Artinya dia sudah sudah terbiasa dengan sholat, dengan puasa, zakat dan sebagainya, dan tahu tuntunan agama, sehingga tidak akan banyak perbedaan nanti di dalam kita mengarungi hidup berkeluarga. Dalam mendidik ini pun juga harus diarahkan pendidikan itu jangan hanya yang umum saja, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi yang gersang istilahnya. Jangan sampai. Kita harus bekali anak-anak kita, termasuk diri kita sendiri jika kekurangan. Jangan pernah puas terhadap ilmu yang kita miliki, apalagi sombong. Kita pun ada pepatah yang mengatakan bahwa utlubil ilma walau bisin. Kedua juga ada tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Itu artinya mencari ilmu itu dari mulai kelahiran istilahnya sampai kepada saat kita meninggal. Jangan pernah puas. Bahkan di negeri jauh pun, di Cina, kita juga disabdakan oleh Nabi kalau perlu ke sana, istilahnya itu jangan pernah puas. Tujuannya tadi apa? Yaitu adalah penguasaan ilmu itu sangat banyak, baik ilmu dunia maupun akhirat. Kita selalu harus mendalami, kalau untuk keduniaan ya ilmu-ilmu duniawi, supaya selalu meningkatkan karir kita maupun kemampuan kerja kita, kompetensi kita. Tapi kita juga harus selalu bagaimana meningkatkan keimanan kita, sehingga ibadah kita, sehingga kita selalu bisa menambah pahala untuk perkara di akhirat sekaligus. Nah, ini jangan lupa bahwa salah satu kita dilahirkan adalah, salah satu tujuan orang tua kita adalah supaya kita ini mendoakan kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal, karena itu akan menjadi amal jariah mereka. Kita jangan lupa selalu bersyukur. Kita bisa silaturahmi di sini, alhamdulillah semuanya Islam. Tidak mudah sebetulnya untuk masuk Islam, karena masuk Islam itu adalah hidayah dari Allah. Salah satu contoh hidayah Islam itu adalah hidayah dari Allah, itu adalah Nabi Muhammad diberikan wahyu oleh Allah. Pamannya sendiri Abu Jahal, Abu Lahab tidak masuk Islam. Kemudian namanya Nabi Nuh, itu namanya Kan'an, itu yang sangat capek untuk mengundang umatnya masuk agama sesuai dengan Islam. Kalau dulu juga sebetulnya nama agamanya juga nama agama Islam, tetapi tidak selengkap di dalam Quran hadis. Ketika sangat sedikit orang yang masuk Islam, itu Nabi Nuh sampai kesel. Nabi sampai begitu kesalnya, sampai berdoa kepada Allah, orang-orang yang tidak sejalan dengan dia supaya dihapuskan saja semua dari muka bumi. Itu begitu susahnya seorang tua, bahkan seorang nabi mengajak umatnya untuk beragama Islam. Jadi jangan lupa bahwa hidayah itu sangat merupakan hak prerogatif Allah yang tidak semua orang itu bisa memasukinya, bisa memperolehnya. Lalu Allah kemudian mengatakan, ya kalau memang benar kamu ingin memusnahkan umatmu, ya kamu bikin kapal. Juga tanya Nabi Nuh kepada Allah, lalu saya membuat kapal dari mana? Saya tidak punya bahan baku sama sekali.
Lalu Allah mengatakan,